Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah ya. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kompetensi dasar atau KD 3.3, yaitu menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa mampu mengetahui perkembangan pesantren di Indonesia, kemudian mampu memahami peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, dan terakhir menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya. Untuk mengetahui materi kita pada hari ini, mari kita melihat peta konsep berikut. Setelah kita mengamati peta konsep perkembangan pondok pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia, sekarang simak dan perhatikan video berikut. Siapa orang pertama yang mendirikan pesantren sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Namun, sebagian besar mereka meyakini bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim, penyebar agama Islam dari Gujarat, sebagai peletak dasar pertama sendi berdirinya pesantren di Nusantara. Istilah santri sendiri disebut-sebut berasal dari kata dalam bahasa India sastri yang berarti orang-orang yang mempelajari kitab-kitab suci. Tapi demikian, para sejarawan menyebut pesantren yang dirintis Sunan Gresik saat itu belum memiliki struktur dan sistem yang jelas. Bentuk pesantren yang lebih konkret diyakini baru didirikan oleh putranya Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel yang diberi nama Pesantren Kembang Kuning di wilayah Surabaya. Pendirian pesantren oleh Sunan Ampel tersebut diduga didukung oleh kondisi masyarakat Jawa saat itu yang diyakini sudah lebih terbuka dan toleran untuk menerima ajaran-ajaran baru. Pada masa awal perkembangannya, pesantren bukan hanya menekankan misi pendidikan, tetapi juga dakwah sekaligus. Zamaksyari Dovir dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren membagi variasi pesantren tersebut ke dalam dua bentuk, yakni Salafi dan Kalafi. Pesantren Salafi tetap mengajarkan pengajaran kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya, sementara pesantren Kalafi telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum di dalam lingkungan pesantren. Secara bahasa, ada sebagian yang menyebut jika pesantren merupakan gabungan dari kata santri atau dalam pelajaran bahasa Indonesia ditambahi pada awalan pe dan an di akhir yang memiliki arti tempat tinggal para santri. Selain itu, ada beberapa sumber lain yang menyebutkan kata santri merupakan adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci. Ya, terkait asal-usul dan latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia, menurut Ensiklopedia Islam ada dua versi. Ya, yang pertama, tradisi Islam. Pendapat pertama menyebut jika pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yakni tradisi Thorikot. Hal ini dikarenakan pesantren mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tempat pendidikan bagi kaum sufi. Kemudian yang kedua yaitu pengalihan sistem pendidikan. Pesantren di era ini merupakan
pengalihan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Pendapat ini didasarkan dengan adanya fakta sebelum Islam datang ke Indonesia telah dijumpai lembaga pendidikan yang sama dengan pesantren. Lembaga itu tak lain yakni digunakan untuk mengajarkan ajaran agama Hindu dan tempat untuk membina kader-kader penyebar Hindu. Namun berdiri dan berkembangnya pondok pesantren sebenarnya sudah ada sejak zaman Wali Songo. Pondok pesantren pertama di Indonesia yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal juga dengan Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Adalah orang pertama dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pondok pesantren sudah ada sejak abad ke-15. Setelah itu, untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam pondok pesantren, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Kiai adalah pemimpin dan penggerak dalam berdirinya sebuah pesantren. Kemajuan dan kemunduran sebuah pesantren tergantung pada kemampuan kiai dalam mengatur pelaksanaan pendidikan di dalam pesantren tersebut. Hal ini disebabkan karena besarnya pengaruh seorang kiai yang tidak hanya terbatas dalam pesantrennya, melainkan juga terhadap lingkungan masyarakat. Santri adalah peserta didik yang mengemban ilmu di dalam pesantren. Santri pada dasarnya berkaitan erat dengan keberadaan kiai dan pesantren. Tanpa adanya santri, maka sistem pendidikan di pesantren tidak akan terlaksana. Pondok atau dapat disebut asrama adalah tempat tinggal sekaligus tempat belajar santri di bawah bimbingan seorang guru. Asrama atau pondok berada di dalam lingkungan kompleks pesantren. Masjid pada umumnya adalah tempat beribadah umat Islam. Namun di dalam pondok pesantren, masjid selain sebagai tempat ibadah juga dijadikan sebagai pusat pendidikan. Para santri belajar di dalam masjid yang didampingi oleh seorang ustadz atau kiai. Kitab kuning. Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik, khususnya karangan-karangan madhab Imam Syafi'i. Pengajaran kitab kuning berbahasa Arab dan tanpa harokat atau sering disebut dengan kitab gundul merupakan metode yang secara formal diajarkan dalam pesantren di Indonesia sejak zaman dahulu. Tipe pesantren yang berkembang di Indonesia ada 3, yaitu 1. Tipe pesantren tradisional, yang kedua pesantren komprehensif, dan yang ketiga pesantren modern. Adapun fungsi pesantren yaitu pertama sebagai pusat kajian Islam dan yang kedua sebagai pusat pengembangan dakwah. Di akhir pembelajaran pada hari ini, silahkan siapkan buku tulis kalian, kemudian ingat-ingat kembali video yang telah kalian lihat, yang telah kalian dengarkan, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ada 5 soal yang sudah Bapak siapkan, silahkan dikerjakan dengan baik. Dan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari Bapak antarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.